Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas satu soal berkaitan dengan trigonometri ya. Yaitu kita akan menghitung nilai trigonometri pada sebuah segitiga. Nah, perhatikan di situ ada soal ya. Tentang segitiga ABC, diketahui nilai cos A itu 4/5. Kemudian nilai cosinus B itu 5/13. Nah, yang menjadi soal adalah kita disuruh mencari nilai sinus sudut C. Oke, bagaimana cara mencarinya ya? Nah, langsung saja kita mulai. Pada segitiga ABC itu kan pasti jumlah semua sudut. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu pasti 180. Jadi sudut ABC itu terletak pada kuadran 1 ya. Oke, sekarang kita perhatikan di sini diketahui nilai cosinus A gitu ya. Perhatikan di nilai cosinus A itu sama dengan 4/5. Nah, pada trigonometri dasar kita tahu bahwa cosinus itu adalah sudut yang di depannya dibagi dengan apa? Sudut di samping dibagi sisi miring ya. Sisi samping dibagi sisi miring. Nah, kita tahu bahwa dasar trigonometri gitu ya. Misalnya di sini ya. Di sini misalkan sudut A gitu ya. Itu diketahui cosinus A 4/5. Artinya sisi sampingnya 4 gitu ya. Sisi miringnya adalah 5. Nah, pada segitiga ini sisi yang belum diketahui adalah sisi depan. Maka kita cari ya menggunakan rumus Pythagoras. Ingat, rumus Pythagoras adalah jumlah sisi-sisi pada kuadrat sisi-sisi siku itu sama dengan sisi miring dikuadratkan. Nah, kalau kita mencari nilai X gitu ya, X itu berarti sisi miring kan ini ya, X kuadrat itu sama dengan sisi miring dikurangi sisi siku-siku yang lain dikuadratkan gini ya. Nah, berarti kalau kita mencari X itu sama dengan apa? Akar ya. Akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Nah, sehingga menjadi apa? Ini 25 dikurangi 16. Akhirnya ketemu akar 9. Jadi, nilai X-nya itu sama dengan 3. Oke ya, berarti kita tempelkan aja di sini X-nya sama dengan 3. Nah, kemudian dari sini kita peroleh nilai sinus A. Oke ya. Nah, maka dari sini maka diperoleh sinus A itu sama dengan berapa? Depan dibagi miring. Berarti 3/5. Oke ya, kita punya ini sin A sama dengan 3/5 dan cos A itu sama dengan 4/5. Oke, sekarang lanjut ya. Kita menentukan nilai sinus pada sudut B. Pada soal diketahui cosinus B itu sama dengan 5/13. Oke ya, sama seperti tadi. Kalau kita gambarkan ya. Misalnya gini ya. Di sini sudut B, ini siku-siku. Cosinus B itu 5/13. Artinya di sini 5, di sini 13. Nah, sisi yang depannya belum diketahui. Nah, kita cari dulu menggunakan rumus Pythagoras. Y kuadrat sama dengan apa? Sisi miring kuadrat dikurangi sisi samping kuadrat. Oke ya, sehingga Y itu sama dengan akar dari ini. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Oke ya, kita kurangkan aja. 13 kuadrat itu 169 dikurangi 25 ya. Akar 144. Yaitu berapa? 12. Nah, maka di sini diperoleh Y itu sama dengan 12. Nah, jadi nilai sinus B-nya itu berapa? Oke, nilai sinus B itu depan dibagi miring ya. Depannya 12, miringnya
13. Nah, jadi nilai sinus B itu sama dengan 12 per 13. Gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi soal adalah kita disuruh mencari nilai sinus C. Gitu ya. Kita ingat dulu pada segitiga, sudut segitiga itu sudut A, gitu ya, ditambah sudut B, ditambah sudut C, itu 180 derajat. Berarti kalau kita mencari C, itu sama dengan 180 derajat dikurangi A plus B. Gitu ya. Oke, sekarang kita mencari nilai sinus C. Sinus C itu sama dengan sinus C-nya tadi berapa? 180 derajat dikurangi A plus B. Gitu ya. Nah, sehingga menjadi ini, ingat ini di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Nah, sehingga bisa disederhanakan menjadi sinus A plus B. Gitu ya. Ini karena di kuadran 2, berarti 180 min alfa itu sama dengan sinus alfa. Berarti kalau ini 180 dikurangi A plus B, itu sama dengan sinus A plus B. Ingat rumus jumlah sudut, sin A plus B itu sama dengan sinus A dikalikan cos B ditambah cos A sin B. Nah, sehingga kita masukkan aja tadi nilainya sinus A itu sama dengan 3/5 dikalikan kosinus B itu berapa tadi? 5/13 ditambah kosinus A itu 4/5 dikalikan sinus B itu 12/13. Gitu ya. Sehingga menjadi, ini kalikan aja, 15/65 ditambah 48/65. Gitu ya. Nah, sehingga kita jumlahkan aja pembilangnya menjadi 63/65. Gitu ya. Nah, jadi nilai sinus C, oke ya, sinus C itu sama dengan berapa? 63/65. Begitu ya. Sudah paham cara menentukan nilai sinus C ataupun nilai trigonometri dari suatu segitiga sembarang. Oke. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.